Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fahriansyah dari kelas 2E dan di sini saya akan menjelaskan tentang fonem. Kalian pernah berpikir tidak sih bagaimana bunyi yang kita ujarkan selama ini dibentuk dan kita lafalkan sehari-hari? Nah, di dalam video ini akan membahas tentang fonem yang dimana merupakan unit bahasa terkecil dalam pembentukan kata dan bisa mempengaruhi makna. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Bayangkan sebuah bangunan kata. Setiap batu bata penyusunnya adalah fonem. Fonem sendiri adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Artinya, jika satu fonem saja berubah, arti katanya pun bisa ikut berubah. Contoh sederhananya, coba perhatikan kata bola dan pola. Perbedaan antara keduanya terletak pada bunyi awalan, yaitu B pada bola dan P pada pola. Kedua bunyi inilah yang kita sebut sebagai fonem yang berbeda. Perubahan satu fonem saja sudah bisa mengubah makna dari alat permainan menjadi gambar atau corak. Di dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali fonem baik vokal maupun konsonan. Fonem-fonem inilah yang kemudian kita rangkai sedemikian rupa hingga membentuk ribuan kata-kata yang makna yang memiliki makna yang beragam. Saat menghasilkan fonem vokal, udara di dalam paru-paru keluar relatif tanpa hambatan melalui mulut dan hidung. Nah, bentuk bibir dan posisi lidah di dalam rongga mulut menjadi kunci utama dalam membedakan jenis vokal. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 6 fonem vokal yang menjadi dasar dari pembentukan kata, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Nah, mari kita lihat bagaimana sih masing-masing vokal ini dapat terbentuk. Dari yang pertama ada huruf vokal A, yaitu dihasilkan dengan mulut terbuka lebar dan lidah terletak rendah di dalam rongga mulut. Lalu ada I dihasilkan dengan bibir sedikit menyebar dan bagian depan lidah diangkat tinggi mendekati langit-langit keras. Lalu ada U dihasilkan dengan bibir membulat ke depan dan bagian belakang lidah diangkat tinggi mendekati langit-langit lunak. Lalu ada E dihasilkan dengan bibir sedikit menyebar dan bagian depan lidah diangkat lebih rendah dari saat mengucapkan kata I. Lalu ada yaitu dihasilkan dengan posisi lidah netral, tidak terlalu tinggi maupun rendah, dan bibir rileks. Contohnya pada kata benar. Nah, lalu yang terakhir ada huruf O dihasilkan dengan bibir membulat dan bagian belakang lidah diangkat lebih rendah dari saat mengucapkan kata U atau huruf U. Berbeda dengan vokal, pembentukan fonem konsonan melibatkan adanya hambatan aliran udara saat keluar dari paru-paru. Nah, hambatan ini bisa berupa penutupan total atau penyempitan atau pengarahan aliran udara melalui celah tertentu di alat ucap. Nah, pembentukan konsonan diklasifikasikan berdasarkan dua hal utama, yaitu tempat artikulasi dan cara artikulasi. Nah, di tempat artikulasi ini menunjukkan bagian mana dari alat ucap yang aktif, bergerak, atau menjadi titik sentuh saat menghasilkan bunyi. Beberapa tempat artikulasi utama itu meliputi yang pertama bibir atau bilabial. Nah, kedua bibir bertemu contohnya dari huruf P, B, M, W. Lalu ada gigi atau bibir. Gigi dan bibir yaitu labiodental. Nah, bibir bawah menyentuh gigi atas. Nah, contohnya di huruf F dan V. Lalu ada ujung lidah dan gigi yaitu dental. Nah, ujung lidah menyentuh atau berada di antara gigi. Ya, lalu ada ujung lidah dan langit-langit alveolar. Ya, itu ujung lidah menyentuh
atau mendekati alveolum, yaitu gusi di belakang gigi atas. Nah, contohnya di huruf t, d, n, s, z, i, dan r. Nah, lalu ada tingkat lidah dan langit-langit keras, yaitu pratal. Nah, tengah lidah mendekati langit-langit keras, contohnya di huruf c, seperti pada cepat. Lalu ada kata j, seperti kata jalan. Nah, lalu ada langit-langit lunak atau velar. Nah, belakang lidah menyentuh atau mendekati velum, langit-langit lunak. Nah, contohnya di huruf ke, ge, ne, seperti kata datang. Lalu ada celah suara glotal. Nah, itu udara melewati celah antara pita suara. Nah, contohnya di kata heh. Lalu ada cara artikulasi. Di sini menjelaskan bagaimana arus udara dimodifikasi saat melewati alat ucap. Nah, beberapa cara artikulasi utama meliputi yang pertama ada letupan, yaitu plosive, yaitu aliran udara dihalangi sepenuhnya lalu dilepaskan tiba-tiba. Contohnya di huruf p, b, t, d, k, dan g. Lalu yang kedua ada geseran, frikatif, yaitu aliran udara dipersempit sehingga menghasilkan bunyi gesekan, contohnya di huruf f, f, s, z, h. Lalu ada sengau. Nah, sengau adalah udara melalui hidung karena velum diturunkan. Contohnya di huruf m, n, dan n. Lalu ada lateral. Nah, aliran udara keluar melalui sisi lidah yang dinaikkan ke langit-langit. Contohnya ada huruf i, ih. Nah, lalu ada getaran. Nah, ujung lidah bergetar dengan cepat saat melewati udara. Contohnya di huruf r. Lalu ada hampiran, aproksima. Nah, dua alat ucap ini saling mendekat namun tidak cukup rapat untuk menghasilkan gesekan. Contohnya di huruf W dan J. Lalu ada yang terakhir ada afrikat. Diawali dengan letupan lalu diikuti dengan geseran pada tempat artikulasi yang sama. Contohnya di huruf C dan F. Nah, dengan memahami tempat dan cara artikulasi, kita dapat mengidentifikasi dan menghasilkan berbagai fonem konsonan dalam bahasa Indonesia. Kombinasi antara fonem vokal dan konsonan inilah yang kemudian membentuk kata-kata dengan makna yang kita pahami sehari-hari. Mempelajari fonem vokal dan konsonan serta cara pembentukannya tidak hanya menarik tetapi juga sangat membantu dalam pengucapan yang jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang struktur bahasa. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang fonem vokal dan konsonan beserta cara pembentukannya. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat dan semakin memperkaya pengetahuan kalian semua yang menonton. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.